Yang pertama tentu kita panjatkan puji syukur kepada kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, BPSDMD, Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar Bangkom Jateng Awards sebagai agenda penutup tahun 2025. Kegiatan yang digelar menjadi bagian dari komitmen BPSDMD dalam mendorong pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, ASN, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan Bangkom Jateng Awards merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap akhir tahun. Ajang ini diikuti oleh organisasi perangkat daerah, OPD, provinsi serta pemerintah kabupaten kota se-Jawa Tengah. Menurut Uswatun, terdapat dua fokus utama dalam penilaian Bangkom Jateng Awards. Pertama, aspek kelembagaan, dan kedua pembangunan ekosistem pembelajaran yang berkaitan dengan implementasi konsep corporate university di masing-masing instansi. Ia menyebut, ajang ini diharapkan menjadi pemicu semangat instansi dalam mengembangkan kompetensi ASN secara kolaboratif. Tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga membuka ruang kerjasama dengan pihak eksternal melalui pendekatan hexahelix. Peringkat ketiga, selamat melayani Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. M. Sejawati. Peringkat kedua, diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bangkom Jateng Award ini adalah kegiatan rutin yang di akhir tahun yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, di mana kita selaku lembaga terakreditasi A memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan pengembangan kompetensi ASN di seluruh Jawa Tengah, juga di kabupaten kota. Nah, sebagai closing di akhir tahun diselenggarakan kegiatan Bangkom Jateng Award tahun ini. Ini jadi kegiatan rutin yang diikuti dari kabupaten kota, kemudian dari OPD provinsi, ya, itu dua kompetisi itu. Yang menjadi fokus penilaian mungkin Ada dua ya Mas Andi. Ada kelembagaan, kemudian yang kedua terkait dengan pembangunan ekosistem pembelajaran, karena ini terkait dengan corporate university-nya. Bagaimana pengembangan kompetensi di masing-masing OPD maupun kabupaten kota itu membangun jejaring dan berkolaborasi dalam implementasinya. mungkin manfaat bagi instansi ini Bu, nanti bagi yang menang ini Tentu sendiri. itu menjadi sebuah trigger ya, kalau kita kerjanya itu kolaborasi, kemudian menjadi spirit tersendiri bagi peserta, karena mereka akan bisa meningkatkan kompetensi dari ASN yang ada di wilayahnya, kalau yang di kabupaten kota melalui BKPSDM, maupun yang ada di OPD dengan optimalisasi sumber daya yang ada. Ya, termasuk juga meng-hire mungkin dengan kolaborasi secara hexahelix dengan pihak-pihak eksternal yang memiliki kapabilitas untuk mampu bekerja sama meningkatkan kompetensi internal mereka masing-masing, dan kita merangkul semuanya dalam Bangkom Award. Oke, kalau melihat keterlibatan dari OPD sendiri ini seperti apa Ibu? Jumlah total yang tergabung itu awalnya lebih dari 20 ya, lebih dari 20. Antusias sekali ya, karena dua leveling ya, SIQ-nya, kemudian juga paparan. Kemudian yang dari kabupaten kota itu cukup banyak yang meningkat secara signifikan dari tahun lalu, dan dari seluruh pendaftar itu kita ambil 5 besar untuk selanjutnya presentasi di BPSD. Mungkin ada tantangan terbesar dari Bangkom ini sendiri. Ya, sebenarnya tantangan itu kita jawab saat ini nanti. Jadi tantangannya adalah tadi membangun spiritnya tadi, dan hari ini kita jawab melalui performa dua narasumber.
Yang pertama yaitu narasumber dari Kabupaten Sukoharjo terkait dengan corporate university yang dibangun di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana membangun organisasi budaya belajar itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.